Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur. Seperti lagu yang kami nyanyikan, Tuhan, bentuklah kami seperti bejana-Mu. Firman-Mu, ya Tuhan, biarlah menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kami. Karena melalui firman-Mu Tuhan, Engkau mengajarkan kami apa yang harusnya kami lakukan. Bagaimana seharusnya kami menjadi seseorang anak Tuhan, murid Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah hati dan pikiran kami saat ini. Roh Kudus, berkatilah hati dan pikiran kami, supaya menjadi bejana yang siap menampung firman Tuhan. Bahkan bukan hanya memahami, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk itu. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, bukan biasa di luar ya, tapi sudah mulai biasa di luar. Sudah tidak terlalu khawatir dengan pandemi, sekalipun pandemi sedang meningkat penularannya. Dan secara khusus saya bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kemarin dalam rapat majelis juga di pertemuan lain, teman-teman bilang, Muse, minggu lalu Muse yang datang banyak, seneng banget. Mungkin karena ada peneguhan pengurus, jadi yang datang di kebaktian 202 kalau tidak salah. Lalu mereka bilang begini sambil guyonan sama saya, kalau bisa Muse, tiap minggu kita lantik pengurus. Tapi hari ini saya senang karena kalau dilihat dari atas mimbar sini, saya melihat bahwa kehadiran kita jauh lebih banyak daripada 2 minggu sebelumnya, ya, pada waktu yang sama ketika tidak terjadi pelantikan pengurus. Hari ini sudah lebih banyak lagi. Semua karena berkat Tuhan, ya, karena Tuhan telah memberikan kepada kita kekuatan, pelindungan, kesehatan, sehingga kita dengan ucapan syukur datang beribadah di gedung gereja. Amin. Jadi ini bukan hanya luar biasa, mulai biasa di luar. Amin. Kasih tepuk tangan pada Tuhan yang telah memberkati kita, menyemangati kita hari ini. Ya, jadi nanti lain kali kalau ditanya, apa kabar? Jawabannya bukan hanya luar biasa dan biasa di luar. Biasa prokes juga. Nah, saudara sekalian, hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan, bagian lanjutan dari perenungan kita sepanjang 3 bulan ini dari surat Yakobus. Kita sampai kepada Yakobus 5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Yakobus 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6, mari kita baca, saya akan bacakan. Jadi sekarang hai kamu orang yang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat. Dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia tidak dapat melawan kamu. Amin. Sebelum mengajak merenungkan ayat ini, saya ingin bertanya kepada saudara, barusan ketika mendengarkan saya membacakan ayat-ayat ini atau saudara ikut membacanya, rasanya kayak apa? Halo? Jujur, rasanya gimana saudara? Muse, tadi openingnya sudah bagus, ada ketawa-ketawanya sedikit. Barusan baca ayat, rasanya hati saya kayak diremet-remet. Ada yang begitu nggak kerasa? Ya? Wah, ini koreksinya keras banget. Apalagi kalau saudara merasa kaya, di sini katakan orang kaya merataplah. Aduh Muse, saya tak keluar aja ya. Kalau yang di rumah, saya langsung ganti channel lain deh Muse. Saudara jangan buru-buru ganti. Atau mungkin saudara yang merasa bahwa itu kan orang kaya ya Muse, saya sih enggak merasa gitu-gitu amat. Tapi Muse, dengerinya enggak enak Muse. Saya ini biar tidak kaya, tapi saya ini mendapatkan berkat. Banyak orang-orang kaya Kristen yang baik kok Muse. Ayat hari ini kayaknya tidak enak didengar.
Ya, sekalian saya kasih berita baiknya. Berita baiknya saudara terkait dengan ayat yang baru kita baca. Menurut banyak penafsir, maka ayat ini sebetulnya ditulis oleh Yakobus bukan untuk menegur orang-orang Kristen di gereja yang pada waktu itu menerima surat Yakobus. Itu berita baiknya. Ya, Yakobus ini saudara sekalian seperti bapak yang anaknya dibully di sekolah. Ya, seperti bapak yang anaknya dibully di sekolah, makanya habis ngomong soal perencanaan dan sebagainya, hidup sesuai iman dan sebagainya gitu ya, di ayat-ayat sebelumnya, lalu sampai ini tiba-tiba kok bisa lompat ngomongin orang kaya, betul enggak? Jadi hari itu keadaannya adalah banyak orang-orang kaya di luar gereja yang hidupnya begitu keras mengeksploitasi orang-orang miskin. Termasuk akibatnya jemaat mengalami hal itu. Maka kemudian Yakobus ini seperti seorang bapak yang menegur orang-orang yang membuli anaknya. Hei, orang-orang di luar sana, kamu yang kejam dan sebagainya. Nah, dia mengoreksi. Dan itu diperkuat dengan kemudian ayat 7. Setelah menegur orang-orang yang kaya, di ayat 7 kemudian kembali bicara soal jemaatnya. Maka dikatakan, saudara-saudara bersabarlah dalam penderitaan. Ya, kurang lebih begitu. Makanya nanti minggu depan kita belajar soal bagaimana bersabar dalam penderitaan. Saudara, penjelasan ini membuat saudara sedikit lebih lega, tenang. Jangan keburu gembira tapi. Jangan keburu gembira. Karena ketika sampai, Yakobus kemudian menyampaikan teguran keluar itu. Lalu ditulis di dalam surat ini, maka sebetulnya sambil menegur keluar, Yakobus juga ingin mengingatkan orang-orang Kristen, mengingatkan anak-anak Tuhan, mengingatkan murid-murid Tuhan, yaitu saudara dan saya juga, ayo tidak meniru terhadap bagaimana sikap orang kaya yang sedang dikoreksi oleh Yakobus. Nah, saudara-saudara, jadi kita tetap perlu belajar bagaimana sikap yang seharusnya dan yang sebenarnya itu. Saudara sekalian, kalau dipikir-pikir kekayaan itu adalah sesuatu yang relatif, bukan? Ya, saudara termasuk yang kaya atau tidak? Ya, tergantung Musa. Kalau ngomong sama orang pajak, saya bilang miskin. Ya, itu pinter-pinternya orang hari ini. Ya, saudara termasuk orang kaya atau tidak? Saya katakan kaya itu adalah relatif. Orang yang punya harta 10 M termasuk kaya enggak? Hah? Ya kaya lah, begitu ya, dibandingin saya, betul kan? Tapi begitu orang yang punya harta 10 M, ngumpul sama teman-temannya yang punya harta 500 M, maka dia akan berkata, bukan saya nih yang kaya, sono noh yang kaya, betul enggak? Dia langsung mengkeret minder. Jadi kekayaan itu relatif kok. Orang yang punya harta 10 juta atau 20 juta hartanya, dibandingkan dengan yang 10 M tadi dianggap kurang kaya, betul ya? Dia merasa dirinya miskin. Tapi kalau saudara merantau dari dari kampung saudara yang miskin, lalu mulai merintis habis lulus sekolah, merintis kerja, bisa nabung sampai punya harta 20 juta rupiah. Saudara merasa miskin dibandingkan dengan yang punya harta 10 M, tapi orang kampung saudara yang miskin akan berkata begitu, noh orang kaya, noh udah tinggal di Jakarta, udah kerja, betul enggak? Punya uang 20 juta aja sama orang kampung dibilang kaya, betul enggak? Jadi saudara, kaya itu relatif. Nah, apa yang dikatakan, apa yang digambarkan tentang orang yang kaya di dalam ayat yang tadi kita baca, dikatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Kata kaya ini di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata plousios. Plousios itu apa saudara? Plousios itu gambarannya adalah kalau ada gelas, digerojokin air, digerojokin itu bahasa Perancis ya, dituangin air atau minyak sampai berlimpah. Atau bahasa Perancisnya amber, gitu ya. Nah itulah plousios. Plousios itu adalah sesuatu yang berlimpah atau melebihi takaran, atau kalau bicara tentang harta, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang melebihi dari apa yang dia butuhkan. Nah itu adalah disebut kaya. Kalau gitu, kira-kira kita termasuk yang kaya enggak? Halo? Dari tadi saudara mulai mikir, saya miskin Musa, saya miskin Musa. Saya maaf tanya dulu deh, saudara di rumah saudara punya berapa sepatu? Hah?
Coba maaf di sini siapa yang mau ngaku punya sepatu berapa? Lo sesahat deh ya, kalau penginjil masih muda praktek boleh ditanya. Lo sesahat bilang 3 sepatunya, 3 potong atau 3 pasang? 3 pasang. Sepatu 3 pasang, betul ya? Ya Musa, saya punya sepatu 3 pasang, kakinya lo sesahat berapa? 1 pasang, berarti lebih kan? Lebih 2 pasang. Berarti dalam konteks Plusius ini termasuk lo sesahat termasuk kaya. Lo sesahat mungkin berkata, Musa, tapi kan 1 sepatu ke gereja yang kulit biar rapi. Sepatu lagi yang satu lagi adalah buat olahraga. Sepatu lagi adalah sepatu boot kalau kebanjiran. Ya? Atau saudara mungkin dengan alasan yang lain, betul ya? Oke lah saudara, saya juga tidak mau hitung-hitungan apa yang disebut dengan berlebihan itu. Tapi saudara mungkin mengatakan, iya sih Musa, kalau baju dan sebagainya ya tentu saja tubuh saya satu, tapi kan saya harus ganti-ganti. Sepatu saya, kaki saya sepasang, tapi kan saya ada penggunaan yang berbeda. Tapi jujur Musa, saya sih sebetulnya juga punya si tabungan, gitu ya. Punya harta. Tapi kalau kita hitung-hitung, mari kita hitung-hitung teman-teman sekalian. Kadang-kadang kita berpikir begini nih, harta yang saya punya ini, ya kalau dihitung-hitung kayaknya sih berlebih, tapi sebetulnya kurang kok Musa. Harta ini kan nanti 3 tahun lagi anak saya kuliah, saya harus siapkan sekarang. Ya, lalu nanti selesai anak saya kuliah, saya sudah mulai masuk pensiun, saya harus siapkan buat saya pensiun nanti. Maka kalau dihitung-hitung Musa, malah tabungan saya yang tampaknya berlebih-lebih itu, kalau dihitung-hitung malah jadi kurang, betul nggak? Ya, setelah jujur itu cara berpikir yang umum bukan? Kita itu punya hal yang berlebih itu kadang-kadang juga adalah dalam konteks untuk cadangan. Apakah itu yang mau dikoreksi oleh Tuhan? Saudara, yang jadi masalah yang Tuhan permasalahkan di sini, ini adalah cara berpikir tentang harta. Kalau dari kelebihan itu adalah kelebihan yang dimaksud untuk membuat kita tenang, untuk menjadi jaminan kita bersandar, nah itulah yang dimaksud dengan lebih yang perlu dikoreksi oleh Tuhan. Kenapa saudara sekalian? Ya, kenapa? Saudara, ketika kita bicara tentang Yakobus itu adalah surat hikmat di dalam konteks perjanjian baru. Mengajarkan tentang hikmat itu apa, bagaimana harus hidup berhikmat, dan 3-4 minggu yang lalu kita belajar tentang bahwa ada hikmat yang dari atas, dari Tuhan, tapi ada hikmat yang palsu, hikmat yang dari dunia, hikmat yang dari diri manusia sendiri, dan hikmat yang dari iblis. Nah pertanyaannya apa yang diajarkan oleh hikmat yang bukan dari Tuhan terkait dengan harta? Saudara sekalian, hikmat yang dari manusia, dari dunia, dari iblis mengajarkan bahwa harta adalah jaminan atas 3K. Yaitu apa? Jaminan kehidupan. Harta kita miliki supaya kita bisa makan, minum cukup, betul nggak? Harta itu juga adalah jaminan apa? Kesenangan. Dan yang ketiga, harta itu juga adalah jaminan ketenangan, betul nggak? Kalau punya harta jadi lebih tenang menghadapi hari esok, menghadapi masalah. Apalagi Musukan kemarin bilang minggu lalu bahwa kita sedang siap-siap krisis global, betul nggak? Saudara, tanpa sadar kita mengiyakan hal ini. Karena kita hidup di tengah dunia yang diwarnai cara berpikir ini. Nah, apa masalahnya? Nah, disinilah masalahnya. Yaitu ketika kita menganggap harta itu sendiri di dalam konteks sebagai bendanya itu menjadi sebuah jaminan. Kenapa? Karena disitulah kemudian Tuhan mengkritiknya, mengkoreksinya. Apa yang diajarkan dari hikmat yang dari Tuhan? Saudara, di dalam hikmat yang dari Tuhan, maka firman Tuhan berkata begini, kekayaanmu itu bisa busuk, bahkan sudah busuk. Saudara, kata kekayaan ini di dalam bahasa aslinya menggunakan kata plutos yang artinya sesuatu yang kamu miliki berlebih. Dan ini biasa digunakan di dalam konteks hidup zaman hari itu. Orang itu kalau panen berlebih, menyimpan makanan berlebih, suatu hari bisa busuk. Betul ya? Jadi ini kalau dalam bahasa Inggrisnya ada orang yang penafsir yang mengatakan it's about grain. Ya, makanan ya. Biji-bijian gitu, grain. Sesuatu yang bicara soal kehidupan.
Yang kedua adalah dikatakan pakaianmu telah dimakan ngengat. Kata pakaian ini dalam bahasa aslinya itu adalah bukan bicara tentang sekedar baju. Saudara, di dalam orang-orang timur pada masa itu, mereka memakai baju itu ada jubah dalam dan jubah luar. Jubah dalam itu sederhana dan biasa, maka jubah luar itu adalah jubah yang dipakai buat gaya. Bahkan jubah luar itu harganya bisa mahal, bahkan pada masa itu bisa menjadi punya nilai tukar. Jadi kayak harta yang bisa dibarterkan. Begitu ya, kalau sekarang baju bekas kan rasanya gengsi gitu ya. Tapi pada waktu itu jubah itu seperti kalau sekarang tas Hermes gitu ya. Ngomongnya aja susah. Louis Vuitton gitu ya. Walaupun bekas, wah harga bekasnya masih bisa dibeli gitu kan ya. Nah kurang lebih begitu. Jadi baju atau jubah di sini yang dimaksud adalah sesuatu garment yang punya nilai terhadap apa? Terhadap status. Terhadap apa? Terhadap kesenangan, pleasure. Jadi bicara G yang kedua yaitu garment. Ada grain, ini garment. Grain bicara soal buat urusan kehidupan, garment bicara soal status dan kesenangan. Lalu yang ketiga bicara gold. Ya, 3G. Grain, garment, and gold. Gold itu saudara sekalian pada masa itu, dan bahkan masa perjanjian lama, sudah digunakan sebagai jaminan hari depan. Ketika Daud mempersiapkan Salomo, maka Salomo disiapkan salah satunya emas-emas untuk nanti bangun bait suci. Pada waktu kemudian bait suci sudah dihias dengan baik dan sebagainya, raja-raja yang ngaco hidupnya jauh dari Tuhan suatu hari mencongkel-congkelin emas di bait Allah. Untuk apa? Untuk menyambung hidup bangsa, dijadikan upeti, dijadikan penerus keberadaan bangsa. Jadi emas itu adalah dari dahulu digunakan sebagai jaminan masa depan, biar tenang punya emas. Grain, garment, and gold. Di dalam 3 hal ini Tuhan mengkoreksi. Urusan makanan itu adalah urusan dari Tuhan. Hartamu yang engkau pikir menjadi jaminan buat urusan kehidupan, itu bukan sesuatu yang bisa engkau pertahankan. Kalau Tuhan mau sewaktu-waktu bisa dicabut, sesuatu itu bisa hilang, bisa busuk. Betul enggak? Garment, sesuatu yang engkau bangga-banggakan buat kesenangan. Bisa tidak bertahan, cepat hilang kok. Bahkan hartamu yang engkau pikirkan untuk ketenanganmu di masa depan. Masa depanmu bukan milikmu. Masa depan manusia, umur manusia di tangan Tuhan. Amin. Kita nggak tahu, makanya kemarin di dalam PA di hari Selasa, nah ini sekaligus mengundang teman-teman, ayo ikut PA, ini bagus ini. Ya, kemarin di PA Selasa, Pendeta Wilson mengajarkan tentang harta juga, dari Lukas 12, bahwa Tuhan Yesus membawa kepada perumpamaan tentang orang kaya yang hartanya banyak, lalu kemudian bingung bagaimana nyimpennya, dia bangun lumbung-lumbung untuk simpan. Tapi kemudian setelah dia bangun lumbung untuk simpan, dia tenang, hidupnya terjamin di masa depan. Tuhan bilang apa? Besoknya sudah meninggal, betul ya? Hidup manusia ada batasnya, harta itu juga ada batasnya. Kita tidak bisa mengandalkan itu menjadi jaminan apapun buat hidup kita. Harta tidak dapat menjadi jaminan untuk hidup di dunia, apalagi untuk hidup yang kekal, itu yang Tuhan ajarkan. Kalau kita mengikuti hikmat dunia, bahwa jaminan itu, harta itu adalah jaminan atas 3K, Tuhan mengatakan jaminan atas 3K bukan pada harta. Jangan pernah letakkan itu pada harta. Sekalian, ada seorang wanita yang pada zamannya dikenal dengan wanita terkaya di Amerika. Namanya Hetty Green, ya. Nama lengkapnya sebetulnya adalah Henrietta Holland Robinson. Dia menikah dengan seorang yang nama belakangnya Green, lalu dia menjadi Hetty Green. Hetty Green ini sekalian adalah orang yang kaya sekali. Ketika dia meninggal dunia, hartanya itu kalau dikonversikan kepada nilai dolar hari ini, itu kurang lebih adalah 2,3 miliar US dollar. Banyak enggak? Banyak enggak? Kira-kira berapa rupiah kalau dirupiahkan? Hah?
Luar biasa. Nah, dia wanita terkaya di Amerika pada masa itu. Nah, saudara, Hetty Green ini adalah orang yang dari remaja, bahkan dari usia belia dikatakan sudah terbiasa untuk membaca saham, pasar saham. Jadi dia sudah canggih sekali, suka membaca saham, naik turun dan sebagainya. Sehingga di usia 30 dia sudah menjadi pialang saham yang terkenal. Harta dia banyak, bahkan dia bisa menggoreng saham, lalu kemudian saham naik gitu ya. Dia jual, lalu kemudian dimainkan lagi. Di Wall Street dia sangat terkenal. Kaya banget. Nah, waktu dia meninggal di tahun 1916, hartanya tadi itu. Tapi bagaimana kehidupan dia, sekalian? Setelah dia adalah orang yang hidupnya, worldview-nya, cara pandangnya sangat dipengaruhi oleh materialisme. Dia menganggap bahwa uang itu adalah jaminan ketenangan. Harus ada uang, harus ada pegangan. Bahkan dia tumpuk simpen terus, saudara sekalian. Kemana-mana, Hetty ini, saudara sekalian, dia ada di tali pinggangnya, dicantolin kunci-kunci. Kuncinya itu apa? Kunci ruang deposit di bank, tempat harta-harta dia disimpan. Lalu kemudian dia sehari-hari kemana-mana, orang lain yang kaya punya mobil, dia tidak mau beli mobil, dia jalan kaki ke Wall Street. Bajunya adalah baju hitam yang maaf jahitannya itu menceng-menceng sedikit dia pakai. Sepatunya hitam. Dia begitu hidup dengan berupaya sangat sederhana atau lebih tepatnya pelit barangkali. Sehingga kalau dia sakit, dia bukan pergi ke rumah sakit, dia pergi ke klinik gratis yang disediakan pemerintah. Termasuk 2 anaknya ketika sakit dia dibawanya ke sana. Suatu hari anaknya kecelakaan, lalu kakinya patah, lalu kemudian dia seperti biasa bawa ke klinik gratis itu. Sayangnya klinik gratis itu tidak bisa melakukan tindakan yang baik, sehingga anaknya terpaksa diamputasi. Saudara, orang yang terkaya di Amerika, tapi kemudian hidupnya seperti itu. Ketika dia meninggal dunia, hartanya yang banyak dibawa ke surga, dibawa di peti mati, hanya memberikan rasa tenang, aku punya harta, tetapi tidak dia gunakan, tidak menjadi kemanfaatan buat hidupnya. Sekalian, apa sih sebetulnya yang Tuhan ingin ajarkan di dalam konteks ini? Tuhan ingin mengingatkan, harta itu adalah berkat dari Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 2 dikatakan begini, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia, yaitu Tuhan, memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Amin. Mari yang malas katakan amin. Yang malas, bukan yang percaya. Ya Musa, kalau gitu makanya kenapa saya mau tidur aja. Bukan saudara, ayat ini bukan bicara silakan bermalas-malasan. Ayat ini sedang mengatakan, bahkan tanpa usaha pekerjaan manusia. Kalau Tuhan mau kasih berkat, Tuhan itu sanggup. Amin? Yang percaya bilang amin? Loh saudara, ini yang percaya bukan yang malas saudara. Yang percaya bilang amin? Amin. Betul enggak? Tuhan bilang kamu jungkir balik, lupa istri, lupa keluarga dan sebagainya, lembur-lemburan dan sebagainya. Mau apa sih kamu itu? Mau kaya Tuhan. Hati-hati. Surat Timotius berkata, orang yang mau kaya, itu kemudian jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan dosa. Mau kaya. Kaya itu bukan usaha. Kaya itu berkat. Betul ya? Bahkan ketika orang tanpa usaha pun, kalau Tuhan mau berkati, Tuhan bisa. Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Sekali lagi ayat ini kemudian mengingatkan kita, dan berhubungan dengan teguran tadi, maka saudara sekalian, poin pertama ini penting untuk kita ingat. Melalui apa yang kita pelajari hari ini saudara sekalian dalam firman Tuhan, maka marilah kita pahami bahwa harta adalah berkat dari Tuhan untuk memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Harta adalah berkat dari Tuhan untuk memelihara hidup kita. Nah, jangan jadikan harta sebagai jaminan kehidupan, kesenangan atau ketenangan hidup. Kalau kita sandarkan di situ, apalagi hari ini di tengah pandemi, hidup kita tidak tenang, betul nggak? Hidup kita tidak senang menggerutu.
Saudara sekalian, memang jangan pernah bergantung. Bergantungnya orang Kristen adalah kepada Tuhan. Amin. Tuhan yang mampu mendatangkan berkat-Nya di tengah-tengah segala kesulitan. Maka saudara sekalian, jangan menjadikan harta sebagai jaminan kehidupan, kesenangan, ataupun ketenangan hidup. Tapi bersandarlah pada Tuhan. Nah, yang terakhir, ketika kita bicara hikmat dari manusia, dunia dan iblis, hikmat yang bukan dari atas, maka saudara sekalian, hikmat yang dari dunia, yang bukan dari atas ini, bukan dari Tuhan ini, ketika bicara tentang harta adalah berkata begini, harta adalah sumber kekuatan dan kekuasaan, betul nggak? Makanya ada kata money talk. Kalau ada uang, segala bisa diatur. Betul ya? Ada uang, saya bisa bikin skenario. Kamu saya kasih 1 M, kamu 500 juta, betul kan? Lalu bikin skenario, tembak-tembakan dan sebagainya. Pasti saudara ngerti maksudnya. Seolah-olah dengan uang kita bisa atur apa saja. Saudara, ini adalah hikmat yang bukan dari Tuhan. Kalau ada orang Kristen hari ini berpikir seperti itu, hari ini firman Tuhan ingin mengoreksi. Bukan seperti itu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan dalam koreksi ini? Yakobus 5 ayat 4-6 yang tadi kita baca, Tuhan berkata begini, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh, yang telah menuai hasil ladangmu, dan yang sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Setelah orang-orang kaya yang ditegur tadi, adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menganggap harta adalah sandaran hidup, yang menganggap harta adalah alat kekuasaan untuk berkuasa. Maka mereka mengeksploitasi orang, supaya orang diatur, bekerja untuk mereka, ditekan, tidak dibayar dengan layak, bahkan tidak dibayar, ditahan, ya, lalai dibayar. Lalu keuntungan dari usahanya tetap dinikmati oleh tuan ini. Bahkan dikatakan untuk foya-foya di dalam kemewahan. Pandangan tentang harta adalah kekuasaan, ya, sumber kekuasaan, bahkan untuk ngatur orang, menekan orang. Saudara, bahkan di dalam ayat 6 dikatakan, dengan demikian kamu telah membunuh, ya, menghukum bahkan membunuh orang yang benar, yang tidak dapat melawan kamu. Orang-orang kecil buruh di perusahaanmu, di ladangmu, mereka mau protes nggak bisa. Karena kamu dengan kekayaan dan kekuasaan menekan, gaji kagak dibayar. Lalu kemudian apa? Keuntungannya dipakai foya-foya. Setelah terkait dengan hal itu, maka firman Tuhan hari ini ingin mengingatkan kepada kita. Jangan diracuni oleh cara berpikir dunia bahwa harta itu adalah sumber kekuatan dan kekuasaan. Oleh sebab itu kita kejar, dan kalau kita sudah punya harta, lalu kita semena-mena, ya. Memang ini teguran untuk orang kaya di luar gereja yang tadi ditegur oleh Yakobus. Tetapi orang Kristen harusnya belajar dari teguran itu, supaya kita ketika kita diberi berkat oleh Tuhan, kita menggunakannya dengan hikmat dan baik. Amin. Poin kedua ini berkata begini, kekayaan adalah kepercayaan dari Tuhan, agar kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kekayaan adalah kepercayaan dari Tuhan, agar kita dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Kalau saudara adalah orang-orang yang tadi diberi lebih dari apa yang dibutuhkan, maka ingatlah, saya ini diberi kepercayaan. Amin. Diberi lebih artinya diberi kepercayaan. Diberi lebih artinya diminta untuk boleh jadi saluran berkat Tuhan. Diberikan hak istimewa. Saudara, tidak semua berkat yang kita terima adalah untuk kita. Di dalam harta yang kita punya, di dalam uang yang ada di dompet Anda, di dalam uang yang ada di account Anda, ada titipan Tuhan untuk sesama. Amin. Saudara sekalian, manfaatkan dan kelola harta yang Tuhan berikan, supaya kemudian setelah dikembangkan dapat jadi berkat buat banyak orang. Saudara mungkin berkata, Musa, kalau saya jadi saluran berkat, lah saya kan tidak dapat apa-apa. Duit diterima dari Tuhan, dilangsungkan ke orang lain, begitu ya? Saudara, maksud Tuhan tidak begitu.
Ada berkat yang memang Tuhan berikan untuk kita nikmati. Tapi ada berkat yang Tuhan titipkan untuk disalurkan. Buat beberapa orang itu artinya apa? Dikembangkan dulu dalam dunia usaha kerjaan. Sehingga orang-orang yang miskin bisa bekerja bersama kita. Sehingga mereka diberkati melalui usaha pekerjaan kita yang menjadi besar. Amin. Jadi saudara, seperti gambar ini. Saudara kalau pernah naik pesawat terbang, saudara tahu ya. Maka waktu diperagakan bagaimana kalau terjadi kejadian luar biasa, pramugari berkata, kalau nanti ada keadaan darurat, oksigen ada keadaan di mana oksigen kemungkinan bisa berkurang, maka secara otomatis masker oksigen akan keluar dari atas kepala Anda. Bukan dari atas kepala, di atas kepala Anda, begitu ya. Plum. Lalu kemudian catatannya apa? Bagi orang tua yang membawa anak, pakai dahulu masker oksigen buat orang tua, betul ya? Saudara perhatikan nggak itu perintahnya? Baru kemudian untuk anaknya. Sempat bertanya enggak, kenapa? Tujuannya satu, kalau sampai betul-betul ada keadaan gas yang berbahaya, tidak bisa bernafas, lalu anak mau dipasangin, nanti orang tuanya malah kemudian meninggal, betul enggak? Tapi kalau orang tua sudah save dulu lalu cepat-cepatan pasang, maka orang tua ini bisa membantu anaknya, betul enggak? Sama seperti itu gambarannya. Berkat yang Tuhan berikan, bukan maksud Tuhan betul-betul dilewatkan, kasih ke orang lain, lalu saudara jadi miskin, bukan. Pakai, manfaatkan yang memang bagian saudara, kelola, kalau saudara adalah pengusaha, orang yang diberkati Tuhan dengan segala kelebihan, punya pekerjaan, punya usaha, ya, atau mungkin saudara punya usaha kecil UMKM, kelola, libatkan orang-orang yang tidak mampu, sehingga mereka bisa bekerja, dapat penghasilan dari pekerjaan saudara, lalu kemudian hasilnya jangan hanya dipek dewe, jangan hanya dimanfaatkan sendiri, mari berbagi. Kenapa? Karena di dalam kekayaan ada kepercayaan. Amin. Di dalam harta kita ada titipan Tuhan. Saudara Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu mengutip, situasi lagi krisis, hati-hati semua ya. 66 negara bakal bangkrut. Kita bukan lagi bicara tentang kemiskinan, angka di bawah garis kemiskinan berapa di dunia ini. Sekarang ini ada terjadi sudah 320 juta orang dalam kelaparan akut. Kelaparan akut itu maksudnya apa? Biasanya mereka bukan orang yang kelaparan, masih bisa ada penghasilan. Akut itu artinya apa? Dadakan. Kalau saudara mengalami usus buntu akut maksudnya apa? Usus buntu yang dadakan ada terjadi. Bukan sudah terjadi sebelumnya, lama. Akut itu artinya apa? Kelaparan akut. Artinya tadinya mereka tenang-tenang bisa hidup, tidak perlu bergantung orang. Tapi karena situasi pandemi, mendadak mengalami kelaparan. Dan itu terjadi bukan di Afrika saja, ya, bukan di tempat yang miskin, di Eropa. Orang-orang sekarang kalau pergi ke restoran, makan, ada sisa, minta dibungkus ya, lalu nenteng. Setelah orang bule yang biasanya kaya-kaya, pergi ke restoran, makanan stik sisa setengah ditinggalkan misalnya. Sekarang maaf ya, ada kantong kresek enggak? Persis seperti orang Indonesia kalau lagi selamatan. Lagi beach stone, betul enggak? Kemana-mana bawa kresek, kalau ada lebih makanan dibawa pulang. Itu kenyataan, silakan lihat di YouTube, silakan di televisi. Adik saya di Belanda mengatakan itu terjadi kok di Belanda. So sekalian di dalam konteks seperti itu pertanyaannya, kira-kira apa rencana Tuhan atas harta yang Tuhan berikan kepada saudara di tengah-tengah kemiskinan ini? Apakah menghadapi krisis saudara lagi kemudian jadi panik, lalu supaya merasa tenang dan safety, saya tumpuk harta saya? Ataukah saudara mendengar ketukan Tuhan untuk berkata, di dalam hartamu ada titipan Tuhan untuk sesama. Manfaatkan, kelola, libatkan orang yang tidak mampu untuk boleh bekerja bersama Anda, mendapatkan berkat bersama-sama Anda, menikmati bagian-bagian berkat Tuhan yang Tuhan titipkan dalam diri saudara. So sekalian, pada waktu pandemi awal banyak orang-orang tidak siap untuk pandemi. Saya diberitahu oleh seorang pengusaha dengan sedia berkata, Pak Petrus, dasar orang-orang greedy ya, tamak. Ketika pandemi pertama itu, banyak pengusaha atau orang kaya tidak siap mengalami kerugian. Jadi kemudian ingin mempertahankan margin keuntungan tetap 10% misalnya. Maka apa yang dilakukan? Ya dikurangi.
Yang dikurangin apa? Pegawai dikurangin, semua dilepas dan sebagainya. Supaya apa? Saya masih bisa dapat keuntungan yang 10%, supaya masih bisa biaya sekolah anak saya ke luar negeri, bisa foya-foya dan sebagainya. Akibatnya pegawai ke pegawai hilang dan sebagainya. Ketika kemudian mulai recovery usaha, yang terjadi apa? Bingung. Usaha mulai jalan, pegawainya nggak ada. Pegawainya di mana? Hidupnya miskin, entah di mana, kasihan. Tapi itu tidak terjadi, saudara sekalian, di GKI Kebayoran Baru. Saya mendengarkan banyak kesaksian pengusaha-pengusaha di GKI Kebayoran Baru, anak-anak Tuhan, begitu mengerti arti yang baik, tanggung jawab tadi itu. Ada yang berdoa, Musa tolong doakan. Situasi mengkrisis, saya sudah bleeding, tabungan sudah kepake, tapi saya nggak kepingin melakukan downsizing. Mereka adalah orang-orang yang sudah lama bekerja, berkontribusi untuk kemajuan usaha. Bagaimana ya caranya? Nah, kita doa. Ada kenalan juga di antara kita yang kemudian berkata begini kepada pegawainya, teman-teman sekalian, kalian adalah teman perjalanan membangun usaha ini. Situasi lagi krisis, bukan ada keuntungan, malah saya sudah harus siap-siap keluarin uang tabungan buat ini jalan. Saya nggak tahu apa yang harus dilakukan. Kalau teman-teman sekalian mau ikut terus menjalankan usaha ini sama-sama, ayo kerja, itu keinginan saya. Tapi dengan situasi yang ada, kita tidak bisa menggaji dengan gaji yang sama. Tapi kalau saudara merasa bahwa lebih baik pergi ke tempat lain, ada kemungkinan bisa ada penghasilan, ya saya juga tidak bisa nahan. Saudara, waktu si saudara ini mengatakan begitu, pegawai-pegawainya yang jumlahnya kurang lebih 10, berkata begini, Pak, kita sudah bangun sama-sama usaha ini. Saya ingin bersama-sama terus di dalam segala kesulitan. Ayo kita jalanin, enggak apa-apa, kita sama-sama. Bapak keluarkan tabungan, kami tidak usah digaji seperti sebelumnya. Dikurangin enggak apa-apa, ayo kita jalan. Waduh, saya katakan luar biasa. Saya tahu tidak mudah mengelola bisnis saudara sekalian di dalam situasi ini, tetapi yang saya ingin katakan di tengah-tengah ini adalah satu prinsip penting, ya, bahwa kita itu juga diminta untuk jadi saluran berkat. Saya kepada saudara-saudara yang telah sharing dan minta didoakan dalam hal itu, ingatlah sejak saudara sharingkan itu, hampir tiap hari saya mendoakan kalian. Demikian juga buat yang lainnya, untuk setiap kekayaan, kepercayaan yang Tuhan berikan. Saudara kelolalah dengan baik, ada titipan Tuhan di dalamnya. Saudara, terakhir saya ingin mengatakan satu kisah pendek. Randy Alcorn, seorang penulis buku, dia terkesan dengan seorang pendeta, Joseph Son namanya, dia adalah pastor di Romania yang disiksa bertahun-tahun ketika Romania masih di bawah komunis yang berat. Nah, pendeta Joseph Son itu kemudian suatu hari di tahun 1981 dirilis ya, oleh pemerintah Rumania, lalu kemudian dia sempat bertemu dan berdiskusi. Joseph Son ini akhirnya tinggal di tempat negara yang makmur, lalu dia menyimpulkan kalimat begini, 95% dari orang Kristen lulus melewati ujian aniaya, ujian kesulitan. Sementara 95% gagal ujian kemakmuran. Artinya gini, harta yang berlimpah itu bisa menggoda kita jatuh ke dalam dosa. Tapi kesulitan-kesulitan malah memperkuat kita, kurang lebih begitu. Jadi oleh sebab itu kita harus punya sikap yang benar atas harta dan kita belajar dengan hikmat menjadi orang Kristen yang memanfaatkan berkat Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada siang hari ini Tuhan kami mohonkan kasih berkat Tuhan, supaya kami boleh berhikmat dengan baik di dalam hal menerima berkat yang dari Tuhan. Seringkali kami melihat bahwa harta itu adalah jaminan kehidupan, jaminan kesenangan, jaminan ketenangan. Kami bersandar, kami memanfaatkannya, seolah-olah semuanya bukan dari Tuhan. Sehingga ketika di dalam krisis yang berat seperti ini, kami seperti kehilangan kepercayaan diri. Kami merasa gugup, panik, karena harta kami mungkin berkurang. Oh Tuhan, tolong ingatkan kepada kami, untuk tidak bersandar pada harta, tapi bersandar kepada Tuhan sumber berkat.
Tuhan berkatilah anak-anak-Mu di dalam segala pergumulannya. Bahkan kami berdoa bersama untuk kami semua. Di antara kami yang Tuhan berikan kepercayaan untuk mengelola berkat lebih. Supaya kami mampu ya Tuhan mengelolanya dengan baik. Sehingga melalui kami, titipan berkat Tuhan boleh disalurkan dengan baik kepada pegawai-pegawai kami, kepada orang-orang yang membutuhkan di tengah krisis yang ada ini. Dengarkanlah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.